Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Sama Rafael. Nama saya Salwa Asyifa. Nama saya Zahra Sania. Nama saya Melsa Georgina. Nama saya Raifa Aulia. Nama saya Nabil Devian. Untuk mengenal undang-undang Keanggotaan MPR. Organisasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Devian dari kelas 10 MIPA 3. Kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Negara. Badan Pemeriksa Keuangan Negara merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berikut saya akan menjelaskan tugas dan wewenang BPK. 1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan. 2. Meminta keterangan atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lembaga lainnya. 3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara. 4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. 5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau pemerintahan daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan. 6. Menetapkan kode etik pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. 7. Menggunakan tenaga ahli atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Yang terakhir, memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Asyifa dari kelas 10 MIPA 3 dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan pengertian tugas wewenang Presiden. Presiden adalah kepala negara dalam suatu negara yang berbentuk republik. Presiden memiliki tugas sebagai berikut. 1. Sebagai kepala negara, Presiden memiliki tugas pokok. Yang pertama, memegang kekuasaan tinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dari negara lain sesuai persetujuan DPR. 3. Menyatakan keadaan bahaya. 4. Mengangkat dan memberhentikan duta dan konsul sesuai dengan memperhatikan dan mempertimbangkan DPR. 5. Memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya. Presiden memiliki tugas sebagai kepala pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Hasil amandemen yang pertama, mengajukan rancangan Undang-Undang Dasar pada DPR. 2. Membuat peraturan pemerintahan. 3. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. 4. Mengajukan rancangan Undang-Undang Dasar, anggaran belanja dan pemasukan negara. 5. Membuat Undang-Undang Dasar bersama DPR. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Melsa Georgina dari 10 MIPA 3 kelompok 4. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian tugas dan wewenang dari MPR. MPR adalah lembaga legislatif yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. MPR bukan merupakan lembaga tinggi negara, tapi merupakan lembaga yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Hal ini adanya setelah
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut. 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilu dalam sidang paripurna MPR. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya apabila melanggar Undang-Undang Dasar atau undang-undang. Yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Yang kelima, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari. Yang keenam, memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak pertama. Yang ketujuh, menetapkan tata tertib atau kode etik. Selanjutnya saya akan mempresentasikan pengertian tugas dan wewenang dari DPR. DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut, yaitu 1. DPR memiliki wewenang dalam membentuk sebuah undang-undang. Yang kedua, membahas rancangan undang-undang yang dibuat bersama presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang ketiga, DPR memiliki beberapa fungsi, yaitu legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan. Yang keempat, anggota DPR dapat memiliki atau berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Saniah dari kelas 10 MIPA 3 kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian, fungsi, tugas, dan wewenang dari DPD. DPD adalah bagian keanggotaan MPR yang merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang ada di Indonesia, dipilih melalui pemilu berdasarkan provinsi tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 serta tata tertib DPD RI, bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi. DPD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. 1. Pengajuan usul rancangan undang-undang atau RUU. 2. Pembahasan RUU. 3. Pertimbangan atas RUU dan pemilihan anggota BPK. Yang keempat, pengawasan atas pelaksanaan RUU. Yang kelima, penyusunan prolegnas atau program legislasi nasional. Yang keenam, pemantau dan evaluasi rancangan perda. Yang ketujuh, menerima hasil pengamatan keuangan negara dari BPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Auliandriani dari kelas 10 MIPA 3 kelompok 4. Saya akan mempresentasikan tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi dan terbebas dari kekuasaan cabang-cabang lainnya. Dan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saat ini lembaga Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
mencabut dan membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung memiliki tugas dan wewenang yang tercantum pada pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berisi Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkatan kasasi, mengunci peraturan perundang-undangan di dalam undang-undang terhadap undang-undang, dan Mahkamah Agung memiliki kekuasaan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Sama Rafael, saya kelas 10 MIPA 3, saya kelompok 4, saya akan mempresentasikan tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik tentang hasil pemilihan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Asyifa dari kelas 10 MIPA 3 dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan KY, Komisi Yudisial. KY atau Komisi Yudisial adalah lembaga yudikatif yang memiliki tugas atau wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. KY menjaga menegakkan luluhan kehormatan, martabat, dan perilaku hukum. Tugas Komisi Yudisial: 1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung. 2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. 3. Menetapkan calon hakim agung. 4. Mengajukan calon hakim agung ke DPR. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bu.